Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas semakin nekatnya Habib Lutfi. Kita juga bingung kenapa semakin kesini Habib Lutfi semakin nekat, semakin kehilangan akal sehat, semakin kehilangan kewarasan, semakin kehilangan kalkulasi politik. Seharusnya kan di saat Ba'alwi sedang terpuruk, klannya sudah tidak dipercaya sebagai keturunan Nabi, dan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh sesama klannya Ba'alwi sudah nampak, sudah dimunculkan, sudah dibuka orang ke publik beramai-ramai, atau bahasa kasarannya sudah ditelanjangi, sudah dikuliti. Tetapi kok ini malah mentang-mentang, malah jumawa menantang arus. Masya Allah, ini kan bebal luar biasa. Dan ini berbanding terbalik dengan perkataan beliau yang lembut, yang NKRI lah begitu, persatuan dan kesatuan. Percaya mana Anda antara perkataan dengan perbuatan? Tentu orang akan mensinkronkan apakah perkataannya sesuai dengan perbuatannya ataukah tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenekatan Habib Lutfi yang mana yang dimaksud sudah dibahas kemarin-kemarin, kronologisnya, jalan ceritanya bagaimana kok Habib Lutfi bisa lepas kendali, bisa gelap mata membabi buta. Masya Allah. Di saat yang sama posisinya itu tidak mengharapkan beliau seperti itu sebagai pemimpin tarekat, sebagai habib, sebagai tokoh agama yang ditokohkan. Kok bisa begitu? Atau mungkin logika kita harus dibalik menurut beliau. Aku ini kan tokoh agama, aku ini habib keturunan Nabi, aku ini pemimpin sufi, kalian harus nurut aku semua. Mungkin itu. Jadi kita harus ngikuti beliau itu. Karena selama ini memang Nahdliyin, PBNU selalu mengikuti, nurut kepada beliau. Mungkin paradigma beliau masih itu, belum nyadar bahwa beliau sudah kehilangan segala-galanya, sudah kehilangan nama besarnya, sudah kehilangan pengaruhnya, sudah kehilangan jabatan, status sebagai cucu Nabi. Tapi beliau tidak gubris semua. Aku masih seperti yang dulu. Itulah manusia. Ada masa-masa kejayaannya, ada masa-masa keruntuhannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, betul? Dan Allah juga mempergilirkan kekuasaan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika masa kejayaan itu sudah berakhir, tidak bisa, sudah selesai, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan, habis sudah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa mengangkat seseorang menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi pemimpin. Wa tudhillu man tasya, bisa juga yang tadinya hebat menjadi tidak hebat, menjadi terhina. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang politik ini jauh dari ayat-ayat ini, sehingga kalau mereka kalah muring-muring, tidak faham dengan qada dan qadar tentang kekuasaan ini, tidak menerima, selalu protes, selalu menyesali. Kenapa kok kalah? Kenapa kok kalah? Pasti ini penyebabnya ini, pasti ini penyebabnya ini. Kita tidak terima ini. Itulah kelakuan Habib Rizik. Pasti tidak akan terima dengan kekalahan, tidak akan menerima takdir kekalahan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi tadi kepada Habib Lutfi, kronologisnya. Jadi begini, Habib Lutfi itu kan pemimpin Jatman
Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, jemaah thariqat mu'tabarah. Mu'tabarah itu yang diakui keberadaannya, yang valid, aliran yang benar lah begitu. Jadi membawahi aliran-aliran thariqat di wilayah NU, di kalangan NU. Jatman, bukan jetman. Beliau itu kan dipercaya memimpin Jatman. Jatman itu sendiri adalah satu badan, satu jiwa dengan NU. Karena apa? Karena dia bagian dari NU, banomnya, badan otonom. Jadi orang-orang NU yang bertarikat nih bikin Jatman. Orang-orang NU yang bagian penjagaan, bagian milisinya atau pejuangnya bikin Banser Ansor. Dan banyak lagi banom-banom NU lainnya. Dan Jatman punya sejarah sendiri. Nah, Habib Lutfi ini memimpin Jatman, dan di tahun-tahun ini pun dengan munculnya polemik nasab, ternyata sejarah Jatman juga sudah dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, kemudian kepengurusan Habib Lutfi ini kan berakhir. Jadi setiap orang ada masanya, setiap kepengurusan ada masanya, tidak selamanya. Jadi Habib Lutfi ini cuman ketitipan ngurus Jatman beberapa periode lah begitu. Nah, setelah habis kepengurusannya di tahun ini, ternyata Habib Lutfi tidak mau melepaskannya. Itu masalahnya. Sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur memiliki. Mbah, jenengan sudah habis masanya, sekarang keluar dari Jatman. Begitulah kira-kira ya pakem semua organisasi begitu. Begitu selesai keluar. Presiden begitu selesai ya keluar dari istana. Betul? Tidak selamanya. Kemudian ternyata Habib Lutfi menolak, nggak mau keluar dari Jatman walaupun sudah habis periodenya. Nah, ini juga aneh. Kenapa kok ngeyel mau tetap di Jatman, mau menguasai Jatman selamanya? Ini aneh dan ya tidak beradab, tidak sopan, tidak sesuai organisasi, tidak berakhlak lah begitu akhirnya kan. Nah, setelah itu PBNU kan bingung. Kalau versi Gus Yahya mungkin bingung karena yang dihadapi ini adalah majikan atau tuan, karena Gus Yahya masih mempercayai Habib Lutfi sebagai keturunan Nabi. Takutnya kualat, takutnya enggak mendapat syafaat Nabi, takutnya sengsara dunia akhirat. Maka Gus Yahya diam dan bingung. Tetapi bagi kita marah, kita tegas, nggak boleh begitu Mbah, nggak boleh begitu Pak Lutfi. Begitulah kira-kira dua sudut pandang yang berbeda. Maka kemudian PBNU berencana membuat keputusan tegas walaupun loyo. Kenapa loyo? Ya karena di dalamnya Rois Amnya Kiai Haji Miftahul Akhyar juga mukibin, Kiai Haji Fahru Razi ketua bidang lainnya juga mukibin, Kiai Haji Zulfa Mustafa juga setengah mukibin. Maka mereka bingung ngadepin Habib Lutfi bin Yahya. Terus aku kudu piye? Mungkin begitu. Mau ditindak tegas cucu Nabi, tidak ditindak tegas sudah membalelo, nggak mau keluar dari Jatman dan kekeh menguasai Jatman. Dan yang lebih nekat lagi, Habib Lutfi sudah membuat Jatman itu organisasi sendiri terpisah dari NU. Apa buktinya? Beliau sudah mendaftarkan Jatman ke Kumham sendiri sebagai badan hukum sendiri. Nah lo, goodbye NU, kata Habib Lutfi. Nah, dengan posisi yang kuat ini, Jatman sudah dimiliki sendiri dengan badan hukum sendiri terpisah dari NU. Ya bebas dong, ini kan udah punya aku. Sekarang langkah selanjutnya dari Habib Lutfi adalah membuat muktamar sendiri, bebas dari PBNU. Kan seharusnya PBNU melakukan muktamar untuk memilih pengurus Jatman periode selanjutnya. Itu yang benar kan? Itu yang seharusnya dilaksanakan oleh PBNU. Setelah mengadakan muktamar sendiri, terpilih ketua Jatmannya dan pengurusnya, baru ngantor lagi di Jatman yang selama ini oleh Habib Lutfi. Maunya PBNU begitu. Tetapi karena Jatman sudah
dipisah oleh Habib Lutfi, sudah milik sendiri. Lah PBNU mau apa? Itu kan sudah milik orang. Mau mengadakan muktamar mengganti pengurus Jatman ya ndak bisa. Karena rumahnya sudah milik orang. Ya toh? Maka Habib Lutfi mengadakan muktamar sendiri di Pekalongan itu, memilih ketua sendiri, memilih pengurus sendiri di Jatman itu, ya sah-sah saja karena sudah milik sendiri, badan hukum sendiri. NU tidak bisa ikut campur lagi. Betul apa betul? Ayo dipikir. Jadi kesalahan PBNU adalah membiarkan Habib Lutfi mendaftarkan badan hukum Jatman sendiri di tahun-tahun kalau nggak salah 2019. Kok dibiarkan? Nah ini sudah terlanjur ya, sudah terpisah, sudah dikuasai Habib Lutfi, ya terserah kita dong mau mengadakan muktamar kapanpun, pengurusnya siapapun, NU tidak bisa ikut campur. Nah ini disinilah masalahnya, dilemanya. Dan apa langkah yang akan dilakukan PBNU? Katanya akan menggugat Jatman versi Habib Lutfi ini. Wallahu a'lam bisa apa enggak. Itulah akibat dari membiarkan, berhusnuzon, membiarkan, menuruti Habib Lutfi bin Yahya sebagai keturunan Nabi. Akhirnya repot sendiri. Guru-guru ini sopo iki? Ya, para mukibin itu. Dari ketuanya, Rois Amnya, dan ketua-ketua lainnya yang tadi disebutkan. Mereka teledor. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah begini, Habib Lutfi mau mengadakan muktamar sendiri di Pekalongan nanti Desember, ya kita hanya bisa menonton saja. Banyak memang di antara kita yang menentang, termasuk PWI di Pekalongan, di Banyumas dan lain-lain, menentang pengadaan muktamar itu. Bahkan PBNU juga menentang, bahkan ingin menggagalkan, bahkan ingin memproses secara hukum. Tetapi apa mau dikata? Badan hukum sudah sendiri, rumah sendiri, mau apa? Ayo, keteledoran sendiri. Ya kita berharap sih Habib Lutfi mau melunak, memberikan kembali Jatman itu kepada PBNU. Udah maunya kita begitu. Tapi ya dari gejalanya, dari gelagatnya Habib Lutfi ingin menguasai Jatman. Dan NU kelihatannya lemah dalam menggugat Habib Lutfi karena Jatman sudah punya badan hukum sendiri. Langkah terakhir yang bisa dilakukan PBNU adalah membuat Jatman versi NU, badan otonom NU yang baru, Banom NU yang baru. Jadi bolehlah ada dua, Jatmannya Habib Lutfi dengan Jatmannya PBNU, paling begitu. Dan orang-orang yang sadar, ahli-ahli thariqat yang bersih hatinya, yang murni ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya harusnya meninggalkan Jatmannya Habib Lutfi dan beralih sami'na wa ata'na kepada Jatmannya PBNU. Jadi kalau orang-orang thariqat seluruh Indonesia sudah tidak lagi mengikuti Jatman Habib Lutfi, ya Jatman Habib Lutfi akan mati dengan sendirinya. Begitu caranya. Jadi ini dikembalikan lagi kepada para mursyid, para ahli thariqat di seluruh Indonesia, ikut Jatmannya Habib Lutfi atau ikut Jatmannya PBNU nantinya. Dan dengan adanya polemik nasab ini, maka ahli thariqat, para mursyid, para kiai-kiai Nusantara yang berthariqat itu kemungkinan besar akan meninggalkan Habib Lutfi. Karena masalah-masalah dengan Qad Ba'alwi, masalah-masalah dengan Habib Lutfi, masalah moral, masalah akhlak dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan ada langkah-langkah cerdas yang dilakukan oleh PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Kalau Gus Yahya melempem, ya ganti saja. MLB. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.